Dan hal yang paling saya suka dengan steering wheel ini adalah ketika pertama kali menghidupkannya. Seperti apa, langsung aja kita mulai. Saya akan menghidupkan PS5-nya. Wow, jadi seperti itu. Jadi dia berkalibrasi untuk horse switchback-nya. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah racing rig simulator. Dan untuk racing rig simulator ini sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama dari racing rignya, seperti dari jok dan besi-besinya. Dan yang bagian kedua adalah dari steering wheel racing rig simulatornya ini sendiri. Dan yang pertama saya akan membahas dari bagian racing rignya. Untuk racing rignya di sini saya memakai merek Flexi Gameseat Essential, dan ini adalah versi Flexi Gameseat yang paketnya termurah ya. Untuk harganya sih di pasaran itu berkisar antara 4,2 hingga 4,3 jutaan rupiah. Dan untuk tipe besinya bisa kalian lihat di sini, ini adalah yang tipe mid post seperti ini. Jadi ada dua tipe, yaitu zero mid post yang bentuknya itu seperti membulat di kanan kiri, dan ini yang bagian ada mid postnya. Dan untuk racing rig Flexi Gameseat Essential ini terdiri dari 4 buah bagian. Yang pertama adalah untuk rak setir seperti ini sampai ke bawah. Lalu di sini ada rak pedal yang bentuknya kotak seperti ini. Dan ada shifter, rak shifter, dan terakhir adalah rak untuk jok racingnya. Dan untuk dari rak pedalnya ya, jadi seperti ini. Ini kita bisa atur ketinggiannya, bisa tinggi atau enggaknya, bisa kita atur. Lalu untuk dari rak setirnya, ini kita juga bisa atur ketinggiannya. Dan untuk dari rak shifternya, jadi seperti ini tidak bisa kita atur ya untuk tingginya. Cuman kita bisa taruh di dua posisi, yaitu di bagian samping kiri atau kanan dari racing rignya ini, ataupun di sebelah kanan atau kiri dari setir. Di sini ada lubang untuk mounnya. Lalu untuk bagian keempat di sini adalah racing joknya. Untuk joknya ini tipenya adalah bucket dilapisi dengan kulit sintetis. Ini sangat empuk banget dan nyaman banget ya. Cuman untuk bagian bahan kulitnya ini ketika saya pakai agak lama ini sedikit panas di punggung dan juga di pantat. Lalu untuk bagian kaki-kaki dari Flexi Gameseat Essential ini adalah sebuah roda ya. Jadi ada sekitar 8 roda, dan untuk di bagian belakangnya di sini ada pengancingnya supaya ini tidak bisa bergerak. Dengan adanya roda ini sehingga untuk racing rig ini mudah sekali untuk kalian pindah-pindah. Untuk bagian joknya di sini juga kita bisa reclining ya, bisa tegak ataupun agak rebahan. Lalu untuk di bagian depan bawah joknya ini kita menemukan sebuah tuas untuk memaju mundurkan racing jok ini. Dan selanjutnya saya akan membahas dari steering wheelnya. Di sini saya memakai merek dari Logitech G29. Pertama dari pedalnya seperti ini. Di sini ada pedal untuk kopling, rem, dan juga untuk pedal gasnya. Jadi ada 3 buah pedal. Dan ketika memainkan untuk ketiga pedal ini akan memberikan sedikit sensasi berat seperti layaknya pedal-pedal mobil aslinya. Lalu untuk bagian shifternya itu seperti ini. Jadi untuk shifternya ini bisa untuk sampai 6 speed dan juga 1 gigi mundur. Jadi seperti ini. Sama dengan shifter-shifter mobil asli pada umumnya. Lalu bagian ketiga dari steering wheel ini adalah dari setirnya ini sendiri. Jadi seperti inilah bentuk setirnya. Di sini terdapat tombol-tombol khas dari controller PlayStation ya. Dan lambang-lambangnya juga sama dengan controller PlayStation. Dan untuk bagian tengah di sini ada logo PS. Ini tidak bisa dibunyikan atau difungsikan sebagai klakson mobil. Lalu di sini ada tombol-tombol seperti tombol home, bisa kalian lihat ya, option, share, dan di sini ada min dan plus, ada tombol L3, L2. Sini ada putaran juga. Dan ini enter, lalu di sini ada R3, R2, lalu di bagian sini juga terdapat sebuah pedal shift untuk mengurangi transmisi ya, dan juga di bagian kanannya di sini juga ada pedal shift untuk menambah transmisi. Jadi untuk steering wheel ini kita bisa memilih antara memakai pedal shift untuk transmisinya ya, ataupun memakai yang manual, memakai tuas shifter seperti ini. Wow. Dan untuk rig ini juga memiliki banyak sekali adjuster. Di sini kita bisa mengatur panjang bagian tengah sini, lalu panjang jarak antara shifter dan juga jok racingnya.
Lalu di bagian bawah sini kita bisa mengatur jarak antara pedal dan tempat setirnya ini ya, di bagian bawah sini, bawah pedal. Dan di bagian bawah setir kita juga mendapatkan sebuah adjuster untuk meninggikan atau merendahkan rak setir ini. Untuk Logitech G29 ini memiliki sebuah input yang akan kita colokkan kepada konsol kita, dan input ini sebuah USB. Ini berasal dari otak utama dari steering wheel ini ya, yaitu terletak pada rak setir ini. Dan di rak setir ini kita menghubungkan kabel dari yang namanya pedal dan juga shifter langsung masuk ke sini, dan keluarnya bentuknya USB seperti ini yang nantinya kita akan colokkan ke konsol kita. Lalu untuk powernya, dia memakai colokan seperti ini ya, khas Indonesia. Dan di bagian sini juga terdapat adaptornya juga. Saya taruh sini supaya rapi. Jadi untuk memainkan game racing simulator ini kita membutuhkan namanya konsol, PC, ataupun juga sebuah power listrik ya. Dan untuk setir dari Logitech G29 ini sudah dilengkapi dengan fitur force feedback, sehingga kita bakalan merasakan beratnya setir, sama halnya ketika memegang setir dari mobil beneran. Dan fitur yang kedua, untuk setir Logitech ini juga memiliki vibrasi, sehingga apabila mobil kita ya pada saat gameplay itu melalui jalan yang keriting, bakalan merasakan getaran-getaran sama halnya seperti kita di mobil yang nyata. Oke, dan sekarang saya akan mencoba bermain dengan game GT Sport. Dan pertama kita akan tekan logo PS pada setirnya ya. Oke, seperti ini. Dan ini akan nanti setelah terhubung, kita akan bisa mengaksesnya melalui setir ini tanpa menggunakan controller lagi. Kita langsung masuk ke dalam gamenya, Gran Turismo. Dan ketika sampai pada main menunya, kalian klik di pojok kiri bagian atas. Di sini ada logo Gran Turismo. Lalu klik option di sini. Dan kita pilih di bagian atas ini ya. Ini ada controller, dan kalian atur terlebih dahulu sesuai dengan steering wheel yang kalian pakai. Di sini saya memakai Logitech G29, jadi saya memilih yang ini. Dan di sini kita bisa mengatur tombol-tombolnya secara manual. Oke, dan ini sudah sesuai dengan apa yang saya pakai ya. Kita oke, dan setelah selesai kita langsung saja tes. Masuk ke dalam gamenya. Oke, di sini saya akan memilih mana ya, Tsukuba mungkin. Kita pilih Nun. Oke, saya akan memakai Sprinter Trueno. Dan di sini untuk transmisinya saya akan memilih manual. Lalu untuk difficulty-nya saya pilih beginner aja ya, karena saya masih belum menyesuaikan dengan steering wheel ini. Oke.
Dan seperti itulah untuk review dan juga tes bermain dengan steering wheel Logitech dan juga rig dari Flexi Game Seat ini. Dan yang menarik di sini untuk dari transmisinya, apabila kita tidak pas dalam mengkopling dan memasukkan giginya, dia bakalan loss sama halnya seperti pada mobil yang nyata. Dan untuk force feedback dari Logitech ini juga terasa enak banget ketika dimainin, serta vibrasi dari Logitech 29 ini juga terasa nyata ketika kita melewati jalan-jalan yang tidak rata. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.